Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ageng. Ahlan wa sahlan dari Kerawang. Ya, ahlan wa sahlan seluruh jamaah haji Sari Ramada Arafah. Ini kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oh, ini dia. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman dan Islam hingga detik ini kita dapat meniti jalan menuju martabatillah. Salawat sering salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan hingga alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami muliakan di sini di kantor PT Sari Ramada Arafah, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, hadir Bapak Haji Raden Denji Aminuddin selaku pimpinan sekaligus Amirul Hajj Jamaah Haji Sari Ramada Arafah. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Ustadz Dedi Juwandi, MM, MBA, selaku pembimbing ibadah kita, dan juga seluruh karyawan yang ada di PT Sari Ramada Arafah. Alhamdulillah, semua kami yang pertama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan suasana Idul Fitri kita kembali ke fitrah ini, kita bisa mensucikan hati, mensucikan pikiran, dan juga kita terus semangat ya menatap masa depan, dan juga kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah takwa, karena salah satu tujuan puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah haji Sari Ramada Arafah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, yang mana kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu merupakan amanah bagi kami, dan amanah ini kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kita jalani hidup dan kehidupan ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan mendiri jalan menuju martabatillah. Kemudian kami juga ingin menyampaikan suatu pengumuman yang sangat penting dalam sejarah perhajian di Indonesia semenjak agresi militer Belanda yang pertama dan kedua tahun 1947 dan 1948, adanya penundaan atau pembatalan keberangkatan haji dari Republik Indonesia. Dan ini sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020. Isinya adalah pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020
Masehi yang disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Agama dan jajarannya, dan juga dari Bapak Irjen Kemenkes, Bapak Haji Oscar dan jajarannya kemarin lusa hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang di kantor Kementerian Agama secara konferensi pers virtual. Kemudian itu yang pertama tentang update dari pelaksanaan Haji 2020. Yang kedua, sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia dan juga hukum agama Islam, bahwasanya arti daripada mampu adalah fisik dan finansial, juga keamanan jamaah adalah menjadi jaminan negara maupun jaminan kita untuk bisa melaksanakan haji secara sempurna. Oleh karenanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah haji yang kami hormati, arti walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, arti daripada istita'ah itu atau mampu itu sangat luas, dari kemampuan fisik dan finansial, itu yang paling umum, dua. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan kemampuan dari ilmu. Kemudian para ulama-ulama kita juga menambahkan keselamatan, pastian keselamatan di dalam menjalankan ibadah haji. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penting di tengah pandemi COVID-19, maka telah ada surat keputusan Menteri Agama nomor 494 yang sudah dibacakan kemarin oleh Pak Menteri Agama. Insya Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah haji yang kami hormati, sekalipun kita mampu secara fisik dan finansial, tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka kita tidak berdosa, tidak melaksanakan haji pada tahun ini, karena kita ada terhalang dengan aturan dari pemerintah, sekaligus sebab kita dikhawatirkan keamanan dalam berhaji pada tahun ini. Jadi insya Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, poin kedua yang saya sampaikan update ini adalah insya Allah tidak berdosa, sekalipun kita tidak berangkat haji tahun ini karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, kami dari Saramada dan banyak kalangan travel-travel di Jakarta dan umat Islam Indonesia sebenarnya mengapresiasi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi atas usahanya yang telah bersungguh-sungguh untuk menekan atau untuk melockdown kota Mekah dan Madinah dengan semaksimal mungkin agar penyebaran COVID-19 ini betul-betul bisa hilang dari kota Mekah dan Madinah. Dan itu dibuktikan dengan diadakannya peralatan-peralatan yang canggih, kemudian aturan-aturan yang ketat, bahkan diberi sanksi sampai 10.000 real bagi yang keluar dari rumahnya dan sebagainya. Pada bulan Ramadan kemarin, targetnya pemerintah Saudi betul-betul bisa menghabiskan atau membersihkan COVID-19 ini
dari Saudi Arabia. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain, kita yang berusaha, Allah yang artinya ternyata penyebaran COVID-19 ini baik di Saudi Arabia maupun di Indonesia masih cukup besar. Inilah juga yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia untuk menunda keberangkatan haji tahun 2020 ini. Kemudian yang keempat, jika jamaah haji dipaksakan berangkat dengan situasi kondisi yang ada, maka resiko amat besar menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan di dalam ibadah haji. Jadi dengan dasar-dasar penyebaran COVID-19 yang masih besar di Saudi Arabia juga di Indonesia, kalau ini dipaksakan untuk kita tetap berangkat haji tahun 2020 ini, maka resikonya amat besar menyangkut keselamatan jiwa kita maupun kesulitan dalam beribadah sesuai dengan COVID-19. Hal ini penting, keselamatan jiwa, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang banyak, ulama-ulama kita juga menyampaikan bahwasanya keselamatan jiwa adalah paling utama dalam ajaran Islam. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah." Dan janganlah engkau julurkan tanganmu pada kebinasaan. Nah, ini artinya di Saudi Arabia jelas-jelas sekarang masih ada penyebaran COVID-19. Oleh karenanya kita jangan sampai nekat untuk berangkat ke Saudi Arabia dalam rangka berhaji. Nah, ini adalah pertimbangan dari keselamatan jiwa. Kemudian apabila kita berangkatkan juga haji tahun ini, maka akan sulit sekali untuk kita melaksanakan ibadah sesuai prosedur COVID-19 ini. Di antaranya kita diwajibkan untuk isolasi di Indonesia selama 14 hari. Itu standar operasional prosedurnya. Kemudian sampai di Saudi kemungkinan juga kita akan diperiksa sebegitu ketat untuk isolasi. Kemudian juga dari mulai kita berangkat di pesawat harus physical distancing atau mengatur jarak. Nah, mengatur jarak ini juga akan sangat-sangat mempengaruhi biaya tiket keberangkatan kita. Artinya kalau pesawat itu isinya rata-rata 380 sampai 420, Boeing 737-900 misalnya, atau Airbus 777, maka harus diisi separuh atau sepertiganya, itu maka akan sangat mahal ya biayanya. Kemudian juga bis yang mengangkut kita yang mestinya diisi 50 seat harus diisi separuhnya atau bahkan sepertiganya. Kemudian prosesi ibadah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi juga terkendala. Yang paling utama sebenarnya adalah kendala yang dihadapi ibadah haji tahun ini apabila dipaksakan betul, maka puncaknya di Arafah dan Mina. Karena di Arafah dan Mina ini kita harus menggunakan tenda, yang mana tendanya juga sangat kecil ukurannya, tidak mungkin sampai dengan hari ini untuk physical distancing. Ya, jadi harus ya berdesak-desakan, bahkan ada yang kepala ketemu kepala,
bahkan kadang-kadang kepala ketemu kaki, sehingga akan menyulitkan dalam kita beribadah. Kemudian kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang kelima, sikap dari PT Sari Ramada Arafah ini sangat penting, tolong perhatikan. Sikap dari PT Sari Ramada Arafah terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 ini, kami dari Sari Ramada menghormati dan mentaati keputusan dari Kementerian Agama. Kami ulangi, sikap dari PT Sari Ramada atas pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah kami sampaikan, mentaati dan menghormati keputusan dari Kementerian Agama. Karena PT Sari Ramada Arafah adalah salah satu travel yang mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama, dan sistem dari subsistem Kementerian Agama yang kita harus taati dan ikuti ketentuan-ketentuannya. Hal ini seiring dan senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa ilar rasul. Taatilah, atiullah, taatilah Allah, war rasul dan rasul, wa ulil amri dan pemimpin kalian. Nah, jadi pemimpin kita di dalam urusan negara, terutama haji ini adalah pemerintah. Pemerintah ini adalah Kementerian Agama, karena yang mengurus. Dan kondisi ini kita belum bisa berangkat pada tahun ini. Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, landasan Al-Quran tadi sudah saya sampaikan atas ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum farudduhu ilallah wa rasul. Hal ini penting Bapak Ibu yang kami muliakan, agar kita betul-betul ikhlas, nyaman, dan juga kita mengambil hikmah daripada keputusan Bapak Menteri Agama yang mewakili ini dan urusan haji, untuk kita tetap semangat, ya, tetap semangat dalam kita menyiapkan rencana keberangkatan haji dengan menyiapkan ilmu yang akan digunakan dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi dengan waktu yang lebih panjang, insya Allah selama 1 tahun ini akan maksimal ya, mudah-mudahan dalam menyiapkan ilmu persiapan keberangkatan haji. Karena salah satu syarat daripada itu kemampuan itu oleh Imam Syafi'i, selain kemampuan dalam ilmu manasik haji. Yang kelima. Kemudian yang keenam, keputusan penundaan keberangkatan haji ini kami maklumi sangatlah berat sekali bagi kita semua. Kita semua, travelnya, jamaahnya apalagi, dan semua stakeholdernya, ya, hotel, airline, semua
Bahkan tadi pagi saya tentu koper haji, Pak, penjual oleh-oleh haji ya di Jogja tadi pas yang ada Ustadz Hakim ini dari Jogja di TV ya mengalami kerugian ya ini mungkin dari sisi apa dunia, tapi kalau dari sisi keimanan dan keapaan dan dari sisi agama takdir Allah SWT semuanya baik, itu yang penting. Kita tidak tahu apa yang besar yang baik penundaan ini, tapi yakinlah bahwasanya insya Allah apa yang telah Bapak Ibu usahakan di dalam menyiapkan kebangsaan ini semuanya telah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kami ya Rabbal alamin. Kami sendiri pun dari Samada tidak kurang-kurang persiapannya sampai pada bulan Desember 2019 kami sudah membooking hotel dan bulan Januari 2020 sudah membayar hotel-hotel haji. Airline juga sudah kita bayarkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini membuktikan bahwasannya kita betul-betul siap sebagaimana yang disampaikan oleh yang sebelumnya pada bulan Ramadan lalu, kita siap berangkat dan siap tidak berangkat seandainya itu adalah keputusan dari pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia. Ini penting. Bahkan tim kami di Saudi Ramadan Arafah sampai hari ini pun masih berada di Saudi. Ya, ada Mas Ari di Mekah, ada Pak Iding di Jeddah, ada Pak Jauhari di Madinah. Ini semuanya mereka rela tidak ikut pemulangan para warga Indonesia dari saudara pada bulan Ramadan kemarin karena menunggu instruksi kami dari Jakarta. Pokoknya sebelum ada keputusan haji diadakan, jangan pulang dulu. Akhirnya mereka menunggu dan karena memang sedang ditutup airport-airportnya, jadi belum tahu sampai ini. Jadi penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami semuanya telah bersungguh-sungguh untuk menyiapkan haji ini. Nah ini sebagai buktinya ini ya, kontrak hotel kita yang di Mekah, di Madinah, dan ini sudah kita bayar sejak tanggal 28 Januari. Kita dari Desember sudah mengadakan kontrak kepastian ya. Dan airline juga ini kita dapat PNR dari Emirat ya, udah oke semua ya, tidak ada masalah. Udah siap ya. Tapi ya takdir Allah ya, takdir Allah. Demikian sehingga kita juga tidak boleh kita terus larut bersedih terhadap kondisi penundaan haji. Kita harus optimis dan berusaha sebaik-baiknya agar kita bisa juga mengambil hikmah-hikmah yang positif ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, marilah kita berdoa Allah Subhanahu wa taala semoga virus corona segera sirna dari Indonesia, virus corona segera sirna dari Saudi Arabia, semoga virus corona segera sirna dari seluruh dunia. Kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, sampaikan dampak dari haji tahun 2020 ini. Nah, jadi tadi 7 poin sebelumnya tentang update haji tahun ini ya. Barangkali ada yang baru bergabung, menghormati dan mentaati dari para agama, dasar-dasar pertimbangan-pertimbangan
dari Kementerian Agama yang sulit dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga kita akan mengalami ancaman jiwa apabila kita paksakan haji pada tahun ini. Ini ada 7 poin tadi sudah saya sampaikan update daripada ibadah haji pada tahun ini apabila tetap dipaksakan diadakan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saya ingin menyampaikan tentang dampak dari penundaan ibadah haji. Yang pertama adalah jamaah haji reguler maupun haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 akan menjadi jamaah prioritas keberangkatan haji tahun 2021. Saya ulangi, dampak atau konsekuensi logis daripada penundaan haji tahun ini, maka jamaah yang melunasi tahun 2020 ini, maka secara otomatis akan menjadi prioritas keberangkatan haji tahun 2020. Tahun 2021, maaf, atau tahun 1442 Hijriah. Itu konsekuensi dari Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu yang telah melunasi jamaah haji tahun 2020 ini berarti menjadi prioritas keberangkatan tahun depan 2021. Kemudian yang kedua, dampak daripada penundaan ini dari Kementerian Agama sesuai dengan press release dari atau siaran pers dari Kementerian Agama ini kemarin juga kita sudah kirim ya. Setoran pelunasan yang 4.000 akan disimpan dan dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang nilai manfaatnya akan diberikan kepada jamaah sekurang-kurangnya 30 hari sebelum keberangkatan haji tahun 2021. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami muliakan, yang selama ini untuk haji khusus karena bentuknya dolar, kami sudah bertemu juga dengan Pak Anggito beberapa waktu yang lalu saat buka puasa, juga beliau menyampaikan bahwasannya selama ini uang kemanfaatan itu dikonversi untuk kebutuhan-kebutuhan rupiah di Indonesia ya. Jadi seperti Kementerian Agama membelikan biaya untuk gelang haji, buku-buku haji, kemudian untuk dapih dan lain sebagainya. Itu yang selama ini memang sudah berjalan. Kita belum tahu, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang tahun 2020 sampai 2021 nanti berupa apa yang akan diberikan oleh Kementerian Agama. Prinsipnya, ya kami kemarin sudah diskusi di Ramada dengan pimpinan kita, Bapak Haji Denci. Prinsipnya kami akan transparan, akuntabel. Pokoknya kalau memang dari Kementerian Agama, jamaah haji khusus ya mendapatkan nilai kemanfaatan berapapun ya, kalau kita itu kan hanya 0,5% misalnya. Berapapun pokoknya ya kita akan berikan dan ini nanti uang itu kita umumkan, akan kita sampaikan. Kalau memang ada jamaah yang belum melunasi paketnya, ya berarti untuk pelunasan paket gitu kira-kira. Pokoknya masalah bab ini Bapak Ibu tidak usah khawatir dan tidak usah kita perpanjang karena ini masuk dalam siaran pers. Ya kita sampaikan secara Ramada, insya Allah amanah ya di dalam hal ini.
yang memang menjadi haknya jamaah akan kita sampaikan, walaupun kemarin kami juga telah rapat dengan Kementerian Agama, sebenarnya tidak seberapa nilainya, bahkan ada, ya pokoknya ini akan kita sampaikan lah berapapun nanti kalau memang ada, ya. Kemudian yang ketiga, untuk status lunas tunda. Jadi bagi jamaah yang dianggap prioritas berangkat haji tahun 2021 adalah yang telah melunasi dan uang pelunasannya itu tidak diambil, ya. Memang di dalam siaran pers Kementerian Agama maupun kemarin itu juga kami sampaikan ke dalam grup WA kita, ini menunjukkan saya Ramada berusaha terbuka, ya, open management sejujurnya, biar Ibu mengenal sendiri itunya. Jadi memang Kementerian Agama sendiri membolehkan untuk mengambil uang pelunasan. Kalau yang pelunasan kita berarti kan yang 4.000 itu. Tapi kalau diambil, konsekuensi logisnya Bapak Ibu, 2021 kemungkinan harus antri urut kacang dengan jamaah yang berhak berangkat tahun 2020 ini tapi tidak melunasi. Artinya ada kemungkinan tidak ada kepastian keberangkatan tahun 2021 karena harus urut kacang dengan jamaah-jamaah yang tahun 2020 ini tidak melunasi juga. Dan juga termasuk kami berharap yang cadangan telah melunasi, kita ada enggak, ada Pak Yayan, ada Ali Pak Yayan, itu termasuk yang dari Jogja, ada Bu Indah dan sebagainya, itu tolong sebaiknya jangan diambil uangnya, karena dia nomornya adalah nomor kecil. Ketika dia diambil uangnya, maka dia akan beradu dengan nomor-nomor kecil yang tahun ini berhak berangkat tapi tidak melunasi. Dan ini jumlahnya ada 3.000, ya. Kan ada 3.000 orang yang dia berhak berangkat tidak melunasi karena kebetulan ada yang sakit, ada yang namanya menyusui gimana, ada yang hamil, ya. Kalau tahun depan dia sehat, dia sudah selesai menyusui misalnya, ya atau yang beradu dengan yang porsi-porsi yang kecil itu. Jadi kesimpulannya, ya, poin dampak penundaan ini, sebaiknya uang yang Bapak Ibu telah setorkan sudahlah, yang itu aman di Kementerian Agama, di BPKH, bukan Kementerian Agama, mohon maaf saya ralat, di BPKH. Ya, BPKH itu pimpinannya adalah Pak Anggito Abimanyu. Nah, ini penting perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, ini juga sekedar tambahan, ya. Kalau secara teknis pengembalian ini kan juga sangat repot, ada tahapan-tahapan, ya. Surat pengajuan juga dolar, transfernya itu ada biaya, ya, sekitar sekian dolar, ya. Kemudian impulsnya turun nih dibanding kita pelunasan kemarin ya sampai 16.000, sekarang 14.000, ini turun 2.000, kan selisihnya udah 2 kali tadi. Janganlah, kalau kami dari travel sebaiknya ya serahkan yang sudah kita betul-betul alokasikan untuk ibadah ini adalah di ya. Ada yang akan sampaikan informasi yang berikutnya. Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, untuk yang pelunasan paket di pandemi, kami berharap kami tetap akan dalam syariah, dan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita harapkan bisa kita gunakan untuk penyelesaian haji lebih awal,
Sehingga kita harapkan kalau kita lebih awal pada hotel dan lain sebagainya, mudah-mudahan harga dapat lebih bagus ya. Ini dalam aspek ekonomi memang demikian. Nah, bagi jamaah haji yang belum akan jelas apa tunda, ya kami juga memberi jeda ya, karena mau mulai bulan Muharram tahun 1441 Hijriah, berarti sekitar bulan Oktober akhir Desember tahun ini, sekitar 6 bulan lagi. Silahkan. Ini situasi seperti ini kami pun dapat memaklumi. Yang penting kami tetap konsisten terhadap nilai kursnya itu nilainya pakai mata uang dolar Amerika ya, karena memang ini yang bisa kita gunakan untuk transaksi dengan hotel dan sebagainya dalam hal ini masih pakai mata uang dolar Amerika. Ya mudah-mudahan dolar Amerikanya ini turun terus ini. Kalau lihat negara Amerika juga sedang ada yang mudah-mudahan ya insya Allah. Ini harap kami. Kemudian yang kelima ini kami akan apa yang sudah kami sampaikan pada saat ini di posisi yang manfaat dan juga yang kedua bisa disosialisasikan kepada keluarga ya, kepada tanah family terhadap situasi dan kondisi ini. Dan kami juga rencananya akan konsolidasi, akan mengadakan suatu pertemuan nanti apabila memang sudah dicabut PSBB di Jakarta ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, penjelasan dari, karena memang terus terang dengan manasik online pakai Zoom ini belum begitu familiar bagi kita. Jadi dalam konsolidasi ini memang belum mantap. Kalau dari sisi informasi insya Allah sudah sampai ya, tapi kalau konsolidasi kita musyawarah, tanya jawab, kemudian penjelasan detail, kita bisa tampilkan gambar-gambar, itu memang sebaiknya tetap kita harus adakan pertemuan, tapi kita harus menunggu kapan PSBB di Jakarta dicabut ataupun dibolehkan lagi kumpul-kumpul seperti negara-negara Eropa ya, termasuk saya dapat kabar terakhir di Swiss itu sudah boleh kumpul 30 orang sampai 50 orang ya. Ini berarti bisa kita akan tunggu nanti waktunya. Dan barangkali kalau memang nanti menunggu terlalu lama, dalam minggu depan paling lambat kami akan membuat surat edaran khusus ya, paling enggak edaran atau surat resmi tentang dari Ramada Arafah yang menghormati dan mentaati keputusan Kementerian Agama dan mengajak jamaah haji Ramada bisa ikhlas Allah dan juga tetap semangat untuk niat haji tahun 2021. 2021 yaitu ada takdirnya juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting kita usaha. Jadi yang dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah usaha. Ya sekali lagi, bukan hasilnya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan yakin apa yang harus kita korbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta terhadap pelaksanaan persiapan haji 2020 ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu 6 poin dari dampak haji ditunda pada tahun ini. Baiklah, Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, kemarin sudah berdiskusi dengan Pak Denci dan Pak Dedi
Putus lagi ya? Putus lagi nggak? Di Zoom kamu ada nggak? Enggak Pak, bagus Pak. Ini bukanya di Oke, sekarang kami buka termin pertanyaan. Ini saya sudah buka mood-nya semua. Ya, ada. Ini. Ya, udah saya buka apa? Mood-nya silakan, mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu tentang ya silakan. Nanti setelah pertanyaan, insya Allah Pak Denci, Ustadz Dedi juga akan menyampaikan. Ini jam 9 masih ada waktu, 15 menit lah kurang lebih ya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Atau insya Allah sudah jelas semuanya? Assalamualaikum Pak Wahyu, saya bisa bertanya? Boleh. Siapa ini? Mbak Boti? Suaranya? Iya, Pak. Iya, hafal saya. Tetangga saya ini. Komplek Depkes. Silakan, silakan Mbak Boti. Dan mungkin juga ada pertanyaan saya juga menjadi pertanyaan sebagian jamaah yang lain, haji. Seperti yang Pak Wahyu jelaskan tadi kan dolar ini fluktuatif ya Pak. Dan kemungkinan kita nggak tahu apa naik atau turun. Baik. Seandainya kalau nilai tukar dolar itu sampai tahun depan pelaksanaan haji naik, apakah ada kemungkinan kita yang sudah melunasi juga akan ada tambahan? Seperti itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oh ya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ini Mbak Boti. Dan ini kemarin dalam konferensi pers pun ada yang menanyakan tentang biaya penyesuaian ya. Ini sengaja tidak kita sampaikan di dalam agenda materi, tapi memang ini sangat penting. Kita belum tahu ya tahun 2021 nanti seperti apa biayanya. Prinsipnya gini, tolong perhatikan ya untuk Mbak Boti dan semuanya. Prinsipnya kalau memang tahun 2021 itu ternyata total biaya haji turun, ya kita akan turunkan. Kalau biaya haji tahun 2021 itu ada penyesuaian, yang namanya penyesuaian, ya kita akan sesuaikan. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Bapak Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya rasa untuk bab ini, ya, untuk bab penyesuaian ini tidak perlu kita bahas di manasik Zoom ini secara detail. Rencananya kami kemarin sudah sampaikan juga oleh Pak Denci, suatu hari nanti kita akan undang ya Bapak Ibu di Hotel Kartika Chandra atau di mana untuk konsolidasi, karena ini juga penting ya untuk konsolidasi, kita bicarakan secara keluargaan dan lain sebagainya. Saya berharap sih mudah-mudahan kita tidak ada penambahan lah ya, karena memang lama mau bagaimana, tapi kita juga belum bisa memastikan hal ini. Jangankan saya Ramadan, ini negara Republik Indonesia saja kemarin ditanya oleh wartawan tidak bisa memastikan ya. Ini sudah wilayahnya ada wilayah Allah juga ya. Kita nggak tahu 2021. Yang penting begini, sebagai closing statement saya, Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah ya, insya Allah berapapun pengorbanan yang Bapak Ibu telah berikan biaya tenaga pikiran terhadap haji ini,
akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda pahalanya. Dan bertransaksi dengan Allah ini dengan surga. Ya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak pahala kecuali surga. Dan ini tidak ternilai. Ya nanti mungkin bab ini Pak Haji Denci ya akan lebih mendalam ya menyampaikan, karena memang proporsinya kemarin kita sudah bagi-bagi tugas, saya lebih kepada siaran pers dari Pak Menteri Agama, kemudian nanti Pak Denci ada proporsinya, juga Ustaz Dedi. Terima kasih ya Lakulal, pertanyaannya bagus sekali tadi Mbak Boti. Yang lainnya silakan. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Saya ingin menjelaskan sebelum Pak Tommy bertanya, saya baru ingat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya terlupa, saya janji kemarin ingin menjelaskan poin dari penundaan. Jadi jatah penundaan atau dalam PMA, Peraturan Menteri Agama, dan sama juga penjelasan keputusan Dirjen PHU, Kementerian Agama, orang-orang yang telah melunasi, Bapak Ibu ini sudah melunasi haji, kemudian dia akan menunda keberangkatannya, itu diberi waktu 2 tahun berturut-turut. Ya, diberi waktu 2 tahun berturut-turut untuk menjadi prioritas selama uangnya tidak diambil. Jadi misalnya nih, kita ngomong yang lebih umum dan ini pernah terjadi di Ramadan ini. Tahun ini dengan penundaan haji ini, qadarullah atau takdirnya Allah, misalnya salah satu jamaah kita ada yang hamil, misalnya ini ya. Jadi kan hamil juga rezeki nih ya. Walaupun memang sebenarnya perlu ditunda dulu misalnya. Tapi kalau hamil juga maka dia berhak menunda tahun 2021, kemudian menunda 2022, di tahun 2023 dia harus memilih apakah berangkat atau batal. Saya ulangi. Jadi jatah penundaan itu dalam peraturan Menteri Agama, PMA, dan Skep Dirjen itu 2 tahun berturut-turut bagi jamaah haji yang telah melunasi. Ini mohon maaf saya kelupaan. Jadi ini nanti saya rasa karena memang jelas-jelas haji tahun ini sudah diputuskan untuk ditunda, maka pernyataan kami yang diwakili oleh saya tentang akhir daripada pengajuan penundaan pada tanggal 10 Juni, maka itu direvisi ya, diralat, ditiadakan karena memang kita membuat aturan terakhir pengajuan penundaan pada tanggal 10 Juni itu apabila haji tahun ini betul-betul diadakan. Nah ini info dari tim teknis Ramada. Bapak Ibu 1 menit setengah lagi ini akan terputus sebentar, tapi nanti akan bisa nyambung lagi. Tidak apa-apa, ini masih ada waktu kita sampai zuhur pun nggak apa-apa. Kalau kami sih oke aja biasanya. Saya nggak tahu, kan kadang-kadang ada keperluan. Kita masih kalau sesuai jadwal masih ada 25 menit. Silakan. Ada lagi? Ya itu alhamdulillah. Wah, Pak Indra ini lagi jalan-jalan nih kayaknya ya. Di mobil. Siap Ustaz, lagi keluar kota. Mantap, hati-hati. Hati-hati, corona. Siap. Alhamdulillah Pak Indra. Alhamdulillah. Pak Erwin, sehat Pak Erwin? Pak Firman, sehat Pak Firman? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Pak Tommy, sehat Pak Tommy? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saya jelaskan ya. Pak Ageng, Kerawang, gimana Kerawang? Lumbung padi.
Aman. Aman, alhamdulillah. Jadi Pak Ageng ini tetangga saya juga sebenarnya, Komplek Depkes Sunterjaya, Masya Allah. Tapi beliau ini ya Kerawang. Bu Nurita, apa kabar Bu Nurita? Sehat ya? Sehat Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini sekaligus sekarang ini sebenarnya kita sekaligus halal bihalal virtual nih kayaknya ini. Iya, halal bihalal virtual. Ya. Ibu Sri Rahayu Ningsih. Sri Rahayu sehat ya? Ini masih di mute nih. Ya, saya buka. Ya. Saya buka. Pak Imam nih saya. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Pak Imam. Tadi nggak buka dia apa ini? Keluar di sendiri. Ya, Pak Ageng. Sudah dibuka nih. Oh, tadi dia juga sit-out masuk. Ustadz Hakim, Yogyakarta gimana Ustadz Hakim? Alhamdulillah Ustaz, sedang berpuasa ini Ustaz. Masya Allah. Puasa Sawal ya? Ya alhamdulillah double kata Pak Denci nih pahalanya. Puasa Ayamul Bait hari Kamis ya. Masya Allah 3 ini ya. Kalau saya dengan Pak Denci alhamdulillah sudah habis ini puasa Sawalnya kemarin 6 hari. Alhamdulillah. Ya sambil menunggu yang lain terkoneksi nggak apa-apa. Ya, yang hadir saat ini ingin bertanya barangkali silahkan. Kalau memang sementara cukup nanti Pak Haji Denci menyampaikan dulu. Terus nanti Ustaz Dedi. Nah karena ini alasan waktu juga nggak apa-apa di akhir acara kita buka lagi pertanyaannya gitu ya biar lebih mantap lagi karena memang ini saya khawatir Bapak Ibu kan mohon maaf ada kesibukan ya, ada yang sedang di perjalanan, kemudian nanti masuk waktu zuhur ya, tentu ada hal-hal yang agenda-agenda lain yang harus diselesaikan. Saya rasa mungkin sementara dari saya 2 pertanyaan tadi itu aja dulu sementara yang perlu saya jelaskan. Nanti karena ini waktu Pak Denci menyampaikan, lanjut Ustadz Dedi. Nanti sebelum kita tutup, kita buka lagi pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya tentang apa saja, tentang terutama teknis-teknis lain sebagainya, itu bisa kita kita tunggu, kita sampaikan. Untuk itu karena ini sudah akan masuk ke poin materi berikutnya, Pak Denci, mohon izin saya mute semuanya ya. Oke. Ya, silakan Pak Denci. Ya, karena waktu takut mereka segen juga mau ngomong kan, tahu-tahu kabur nanti kalau kita ini. Coba tampingin saya, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawaban. Saya mute semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, itu yang paling utama, dan ketenangan dan kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, calon tamu-tamu Allah, kami akan menyampaikan di sudut persiapan ibadah. Jadi kalau kita berbicara masalah penundaan ini, memang itu takdir Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu ada areal Allah yang sudah menentukan musibah dan sebagainya. Tapi bagi kita tetap akan berusaha. Jadi kami penyampai materi menghimbau, mengharapkan
untuk kita lebih mendalamin lagi tentang ilmu manasik haji. Karena dalam ibadah ini artinya kita tidak hanya sebatas melakukan ritual saja atau menggugurkan kewajiban saja, termasuk sholat, termasuk puasa, apalagi haji. Sebab haji ini kalau kita sekedar menggugurkan kewajiban, transaksi kepada Allah itu sangat besar dan biaya yang kita keluarkan juga sangat besar. Menyita waktu, materi, dan sebagainya. Nah, jadi harapan kami, sekarang harapan saya pribadi dan kami semuanya di tim Ramadan ini, apa materi-materi yang kami sampaikan, itu tolong dipelajarin dan dibaca, ya, baik itu mengenai yang pertama saya, ya, itu saya udah ke-14 kalau nggak salah sekarang ini, ya, itu betul-betul itu modal kita itu, untuk mencapai tujuan dari ibadah. Karena kalau kita sekedar menggugurkan haji saja nggak perlu ilmu gitu. Nah, sedangkan ilmu ini sangat penting. Kalau Ustaz Wahyu tadi mengatakan Imam Syafi'i, ini yang lebih berat lagi, ini bin Bas, ya. Itu malahan ilmu itu adalah modal utama itu. Supaya kita tahu betul tata cara melaksanakan haji secara fikih, ya kan? Secara tuntunan Rasulullah dan sebagainya. Nah, makanya harapan kami masih tetap melakukan ini, masih tetap mengirimkan artinya bahan-bahan manasik, ya, sampai dengan keberangkatan kita. Jadi di samping memang materi manasik haji, sekarang masih materi manasik haji ini karena mengenai apa namanya itu, mengenai yang saya ini, yang sekarang ini. Online, manasik online. Manasik online, ya. Itu masih berlanjut sampai ke 11 episode lagi, ya. Jadi artinya itu modal utama kita, ya. Nah, nanti kan kami akan menyampaikan tausiah terus nih. Saya di dalam seminggu itu pasti 2 kali. Nah, yang selama ini siang hari saya robah ke malam hari. Jadi jam 2 malam saya kirim untuk mengingatkan kita semuanya, artinya kita melatih tahajud dengan baik, puasa Senin Kemis dengan baik, ya kan, itu modal semuanya itu. Nah, modal semuanya itu. Nah, jadi bagi kami, saya pribadi, ya, dan manajemen, ada hikmahnya penundaan ini. Hikmahnya apa? Kalau kita paksakan tadi, ya, kalau kita mengikuti protokol COVID-19 di masjid kita diberikan waktu, jarak harus menjaga, dan lain sebagainya. Itu hikmahnya. Nah, hikmah keduanya mungkin kita lebih mendalam nanti manasik haji. Lebih mendalam, lebih memahamin. Karena manasik haji ini bukan sebatas kita memahamin fikihnya. Seperti sekarang ini saya sampaikan rukun, wajib, itu harus dihafalkan. Rukun wajib umroh, rukun haji, itu betul-betul hafal kita. Nah, jadi waktu kita manasik nanti, waktu detik saya menyampaikan sejarah dan makna, ini tinggal enak, ya kan? Oh iya, menjelaskan tentang makna dari wukuf di Padang Arafah. Mulai dari ihram malahan, ya. Makna dari ihram. Itu makna dari ihram itu sangat dalam, bukan sekedar kita mengganti pakaian saja. Pesan-pesan ihram itu sangat dalam sekali. Nah, itu akan kami sampaikan. Artinya kan kalau kita udah memahami rukun, ya, misalkan berpakaian ihram termasuk rukun. Mengucapkan niat di miqat termasuk ini wajib, ya kan, gitu kan. Wukuf di Arafah termasuk rukun. Sudah itu tawaf ifadah sa'i haji termasuk rukun dalam haji. Umrohnya demikian juga, berpakaian ihram termasuk. Mengucapkan niat di miqat zamani waktu kita di dalam pesawat nanti itu termasuk wajib. Nah, jadi kalau kita udah memahami seperti itu, detik kami menjelaskan maknanya masuk sekali. Kenapa? Selama ini, ya, itu bertubi-tubi kami sampaikan ke jemaah yang berikut-berikutnya. Karena kan alhamdulillah hasilnya sampai detik ini angkatan-angkatan itu WA-nya berjalan terus. Dan kami setiap minggu mengisi tausiah. Di luar konteks artinya manasik haji. Nah, demikian juga bapak-bapak nanti setelah selesai bahan manasik haji ini, baik Ustadz Dedi sampaikan maupun saya, kita berlanjut dengan tausiah. Hanya kita robah
di malam hari, mengingatkan supaya kita artinya jangan putus tahajud ya. Itu tahajud itu artinya itu buatlah dekatkan dengan ini. Artinya kalau sunnahnya muakkad nih, tapi dekatkan wajib. Lakukan setiap malam. Nah, itu dampaknya nanti saya tunjukkan waktu kita manasik, dampak dari tahajud ini. Tahajud ini minimal 21 saja. 2 tahajud, 1 witir. Dengan ayat pendek, itu menunggu subuh itu dengan tumak nina kita lakukan. Dan istighfar jangan lupa. Dampaknya sangat dahsyat kita istighfar itu. Istighfar itu dengan istighfar pendek, istighfar panjang, silakan. Kalau Rasulullah itu minimal 70 setiap malam. Beliau sangat istimewa, tapi masih tetap melakukan itu. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, jadi itulah dampak artinya positifnya, hikmah dari penundaan ini, kita lebih dalam lagi dalam memahami manasik insya Allah. Jadi tolong jangan dihilangkan itu WA-WA yang sudah kami kirim, karena nanti kita akan berdialog di sini. Mungkin saya sendiri akan menanyakan kepada ibu-ibu, pada bapak-bapak tentang rukun, tentang wajib, ya kan? Tentang mikot, tentang jenis haji yang kita lakukan jenisnya apa? Seperti tamatu, misal tamatu, bagaimana caranya? Nah, jadi kami masuknya tinggal enak banget, ya kan? Nanti di samping kita bermanasik di hotel, di Bumi Wiyata, di Wisma sebelum kita wukuf ini kita dalemin lagi. Supaya betul-betul kita menyadarin bahwa kita sedang berada di Arafah. Apa yang harus kita lakukan di Arafah ini? Dan apa maknanya? Kenapa Allah menyuruh kita wukuf? Kenapa dan kenapa, kenapa dan kenapa? Nah, kalau kita udah paham itu, insya Allah kita bisa mengerjakan haji dengan penuh kehusukan. Dan artinya kita bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sekali lagi saya katakan ya, karena kita di tanah air ini dapat kita lihat dengan mata kepala kita, dapat kita tonton di TV, sholat pun banyak orang hanya menggugurkan kewajiban. Tujuan dari sholat banyak nggak tercapai. Oke, sholat itu bisa kita perbaikin. Tapi kalau haji, agak sulit kita memperbaikinya. Haji 1 kali. Wajibnya hanya 1 kali. Nah, 1 kali ini artinya bukan nggak boleh kita haji berikutnya. Boleh. Tapi sunnah sudah. Dari wajib haji ini, awal pertama kita mengerjakan haji. Nah, makanya, sekali lagi, ya, barangkali ini hikmahnya, kita akan mendalamin masalah haji. Tolong sekali lagi, yang kami kirim, itu bila perlu direkam di apa namanya itu di print ya, dibaca terus mulai dari ayat pertama ya kan, artinya yang satu ayatnya yang pertama saya sampaikan kewajiban bagi yang mampu, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kedua panggilan, seruan. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu ayat itu harus dikuasain betul itu. Bila perlu dibuka tafsirnya, di asbabun nuzulnya harus dibuka lagi. Nah, itu enak sekali itu, ya kan? Nah, nanti tinggal sejarahnya, maknanya yang akan saya sampaikan. Karena penting sekali makna dan sejarah ini untuk menghusukkan kita di dalam ibadah. Karena kita tahu tujuan dari ibadah ini kenapa? Kenapa Allah memerintahkan kita wukuf di Arafah? Kenapa Allah memerintahkan kita mabit di Musdalifah? Kenapa Allah memerintahkan kita mabit di Mina? Kenapa Allah memerintahkan kita melontar? Kenapa Allah memerintahkan kita tawaf? Kenapa memerintahkan sa'i dan lain sebagainya? Dengan diawali dengan ihram. Nah, kalau makna dan sejarahnya kita tahu, kita dengan ibadah penuh kehusukan dan menjaga. Menjaga artinya kebersihan dari ihram yang kita pakai itu nanti. Kita menjaga itu dengan sungguh-sungguh. Menjaga itu dari mana? Dari lapas kita. Nah, makanya sekarang saya lagi gencar-gencarnya tentang akhlak. Akhlak itu tolong dibaca pelan-pelan. Ya kan? Saya udah buat bukunya itu. Insya Allah nanti saya bagi.
Ya kan, saya udah menyusun bukunya, udah selesai bukunya itu. Tapi ini inti-intinya yang saya kirim, nanti bukunya kita kasih waktu detik pertemuan barangkali sebelum manasik ini kita ada pertemuan, akan saya bagikan, itu didalamin betul akhlak itu ya. Karena akhlak ini kan para sahabat bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, seperti apa akhlaknya Rasul itu? Dijawab singkat saja. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, itu penting sekali akhlak ini, modal kita untuk berhaji ini. Jadi masih ada 11 episode lagi ya. Jadi kalau saya setiap hari Senin Kamis, hari ini kita tunda dulu karena kita ada Zoom ini. Senin ini saya akan kirim lagi. Senin. Nah, selesai dari akhlak ini, kami akan masuk tausiah. Itu sepanjang tahun sampai berangkatnya kita. Ya kan, akan kami kirim terus setiap malam supaya kita lebih mendalam lagi tentang bekal kita haji itu. Sayang sekali lagi saya sampaikan kalau kita mengerjakan ibadah haji hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sayang sekali. Ya kenyataannya memang banyak begitu gitu kan. Kenyataannya cermin haji itu nggak tergambar di masyarakat kita ini. Kan gitu kan. Sebagian kecil ya, sebagian besar ya tergambar lah ya. Tapi sebagian kecil tidak tergambar gitu bahwa mereka itu sudah berhaji gitu. Ya kan? Padahal kalau kita sudah berhaji, ya Allah mengatakan bila mana umatmu bertanya ya Rasul, di mana Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Artinya kalau kita dekat kepada Allah, sangat enak sekali. Apapun yang kita mauin, kita minta. Kita minta, kita minta. Dengan mudahnya Allah memberikan. Dunia ini sangat kecil bagi Allah. Nah makanya kami ingatkan pertama, di dalam ibadah haji ini, Al-Baqarah 200-201 itu, tolong juga dibuka nanti, 200-201. Sebahagian jemaah haji hanya minta dunia saja. Akhiratnya dia akan sia-sia. Akan celaka malah. Dan sebahagian lagi meminta dunia akhirat. Yang doanya kita hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya di tawaf kita baca itu. Di tawaf kita baca itu. Nah, soal doa Bapak-bapak itu bebas. Nah, kami dari Sari Ramadan nanti akan dituntun kita memakai wireless. Ya kan? Jadi Ustadz kita membaca, Bapak sambil mendengarkan, mengikuti dengan pelan, enak sekali. Itu soal doa. Ya kan? Nah, soal doa. Yang penting kita maknanya itu yang paling penting ini sekarang. Kami kira demikian dari kami, tolong betul-betul Bapak-bapak, Ibu-ibu itu disimpan, dipelajarin yang kami kirim itu. Ya, mulai dari saya ayat 2 itu sampai dengan rukun wajib haji, rukun wajib umroh, jenis haji, dan sekarang akhlak. Akhlak itu sangat penting sekali. Kalau kita nggak berakhlak ya percuma kita haji kan gitu. Demikian dari kami. Salam sekali lagi. Karena ini masih bulan Syawal, kembali kami mengucapkan maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu di acara berikutnya insya Allah yang Pak Wahyu katakan tadi, kalau memang kita udah tenang suasana, kita akan mengundang, kita akan bertemu kembali, karena memang kita ada prahmanasik kedua kemarin itu kan, kita tunda karena masalah COVID ini kan, nah itu kita kembalikan lagi, artinya persiapan-persiapan kita bertatap muka gitu kan. Jadi pertanggungjawabkan keuangan. Udah jelas kalau pertanggungjawab keuangan kita aman banget. Uang kita ada di pemerintah kok. Bukti kita ada kok. Dan Menteri Agama sudah menyatakan. Itu udah aman banget gitu kan. Nah kami kira demikian dari kami. Lebih kurang minta maaf. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Sehat semua Bapak Ibu, mudah-mudahan
Kami berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dalam kesempatan Syawal ini, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kami dan puasa Bapak Ibu sekalian, dan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu Ramadannya sukses, puasanya sukses. Ukurannya 3 kalau puasanya sukses itu. Kalau puasanya sukses, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang puasanya sukses adalah orang-orang yang bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau dalam bulan Ramadan itu biasa. Tapi di luar bulan Ramadan, kita bisa menafkahkan harta kita, bersedekah, berbagi kepada yatim, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu sangat luar biasa. Yang kedua, ukuran sukses puasa itu adalah wal kaziminal ghaiz, bisa menahan amarahnya. Baginda Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang kuat bukanlah orang yang ahli gulat, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Mudah-mudahan tempaan Ramadan selama 1 bulan yang kita lalui 1441 Hijriah bisa menempa diri kita agar senantiasa kita bisa mengendalikan amarah di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan itu biasa, semua orang biasa bisa mengendalikan amarah, tapi di luar bulan Ramadan kita bisa mengendalikan amarah kita, itu sangat luar biasa. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, dapat memaafkan kesalahan. Jadi halal bihalal itu senantiasa dikaitkan dengan saling maaf memaafkan. Karena tidak ada orang yang tidak punya dosa, betul nggak Bapak Ibu? Semua kita pasti tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kecil maupun besar kesalahannya. Jadi Islam mengajarkan pada kita sekalian, bukan kita menunggu orang meminta maaf, tapi kita memberi maaf kepada orang. Jadi sanggupkah kita memberi maaf kepada orang atas kesalahan-kesalahannya? Orang bertakwa itu senantiasa kalau dicaci orang, dia introspeksi diri. Kalau caciannya benar, dia mohon ampun pada Allah SWT. Tapi kalau cacian itu salah, dia senantiasa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang mencaci aku itu agar diampunkan dosa-dosanya. Luar biasa sekali, itu indah sekali untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, output dari Ramadan adalah bertakwa. Bagaimana ibadah kita setelah kita menjadi orang bertakwa di Syawal ini? Masihkah kita istiqomah di luar bulan Ramadan? Bagaimana Senin Kamis kita? Bagaimana Syawal kita? Ini harus kita coba lihat dan introspeksi diri kita. Apakah keluarnya kita dari Ramadan ini semakin meningkat ibadah kita, sebagaimana kata Syawal itu peningkatan, puasanya meningkat. Setan selalu mengganggu Bapak Ibu sekalian. Udah nggak usah puasa, kamu kan sudah banyak pahalanya dalam bulan Ramadan. Udah nggak usah ngaji, kamu kan sudah banyak hatam 10 kali, 11 kali dalam bulan Ramadan. Setan selalu akan mengganggu kita. Kita diuji, tidak puasa. Kita diuji, tidak mengaji, tidak bersedekah. Karena Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita diuji. Anak TK saja diuji, mau masuk SD, SD ke SMP diuji. Kita sebagai orang beriman pasti diuji dengan kekurangan makanan, keluarga yang kita cintai dipanggil oleh Allah SWT. Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, beri kabar gembira kepada orang yang senantiasa bersabar atas ujian-ujian. Penundaan haji Bapak Ibu ini juga merupakan ujian keimanan Bapak Ibu. Semakin beriman, semakin kuat imannya bahwa ini skenarionya Allah. Skenarionya Allah, qadarullah akan lebih baik dari skenarionya manusia. Yakin dan pasti. Saya yakin dan pasti skenarionya Allah lebih baik dari apa yang kita harapkan. Karena belum tentu yang kita harapkan, yang kita pandang benar itu menurut Allah baik, belum tentu. Tapi yang menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah baik.
Jadi skenarionya Allah adalah skenario yang terbaik yang kita harus ambil hikmahnya. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, kita semua harus mengambil hikmahnya. Satu diantaranya adalah tadi semakin punya waktu untuk bisa mempelajari manasik lebih jauh lagi, lebih mantap lagi, sehingga Bapak Ibu dengan penundaan ini insya Allah akan menggapai haji mabrur, mabrur. Karena ilmunya sudah luar biasa banyak, Masya Allah. Ya, Pak Denjib menyampaikan masalah kaifiat manasik haji, saya menyampaikan bagaimana tauhid menangkal kesyirikan. Itu hal penting yang harus kita lakukan, bahwa kita harus memurnikan ketaatan kita pada Allah sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diminta apa-apa selain menyempurnakan ketaatanmu, memurnikan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid yang kami sampaikan dibaca karena kalau tauhidnya cacat, naudzubillahi min dzalik, amal ibadah yang kita lakukan akan hancur. Tauhid ini kalau dia tidak baik bagaikan api membakar kayu. Jadi dia terbakar habis semua amal ibadah yang dilakukan. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kami tidak bosan-bosan memberikan bekal ketauhidan kepada kita semua. Bapak Ibu, sedikit saja mengenai silaturahim. Silaturahim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afsus salam. Kita menebarkan salam, kita menyambung silaturahmi. Jadi datangnya Syawal ini, mari kita sambung silaturahmi kita. Di grup 2020 ini kita aktifkan untuk selain kami memberikan tausiah, juga Bapak Ibu boleh juga memberikan masukan-masukan yang lain yang membangun. Bapak Ibu yang dirahmati, jadi kami mau interaktif, semuanya bisa memanfaatkan wadah 2020 WA Group ini bisa maksimal. Ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan mengenai manfaat dari silaturahmi. Manfaat dari silaturahmi adalah yang pertama akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersilaturahmi akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajinlah kita bersilaturahmi. Silaturahmi pada saat pandemi ini ya paling tidak dengan WA, bagaimana menanyakan kabarnya dan lain sebagainya. Ini juga salah satu silaturahmi. Kalau silaturahmi yang ideal, datang silaturahim, bawa oleh-oleh, itu ideal sekali. Tapi pada saat pandemi ini paling tidak mengatakan apa kabar Pak, sehat semua. Kita semoga sehat semua, itu silaturahim yang sudah luar biasa sekali. Yang kedua, orang yang bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa senantiasa agar kita semuanya dan keluarga kita Allah berikan panjang umur, sehat lahir batin, diberikan rezeki yang melimpah sebagaimana doa kita senantiasa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi subuh pagi ya. Doa pagi hari itu Rasul berdoa atas 3 hal itu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, dan amal yang diterima. Wenti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menyambung silaturahim paling tidak diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang ketiga, orang yang senantiasa bersilaturahim adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ridho kepada orang-orang yang menyambung silaturahim. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dikasih sayangi sama istri dan suami saja luar biasa, apalagi kita mendapat Rahman Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah orang yang bersilaturahmi senantiasa menyenangkan malaikat, karena malaikat juga sangat senang bersilaturahmi. Rupanya malaikat juga senang bersilaturahmi. Jadi kalau kita menyambung silaturahmi, ini akan disenangi oleh malaikat dan membuat iblis dan setan marah. Mudah-mudahan langgeng kita menyambung silaturahmi kita, karena ini juga dapat membuat setan
dan iblis marah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak kalah pentingnya ketika kita bersilaturahmi menambah banyak dan berkahnya rizki. Rizki yang berkah walaupun sedikit tapi berkah. Begitu banyak orang yang mendapat rizki tapi habis dikeluarkan. Misalnya saja, ketika dia mendapatkan 2 juta, kebutuhan untuk betulin mobil saja sudah 2 juta gitu. Jadi tidak manfaat kepada yang lain. Rizki yang berkah adalah bagi orang Islam senantiasa mendepositokan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu dapatkan itu kalau dia mau menjadi berkah, diberikan keberkahan untuk senantiasa sebagai sarana ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga penting, silaturahmi menambah pahala setelah kematian. Karena Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah yang kita berikan itu, dia tidak akan putus sampai di situ. Sampai kita meninggal dunia pun, pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmun yantafa'u bih, ilmu yang manfaat. Berbagi Bapak Ibu pada grup WA 2020, Masya Allah, karena itu ilmu yang terus mengalir pahalanya. Dan yang ketiga adalah waladun saleh, yad'ulah, punya anak soleh yang senantiasa bisa mendoakan kita. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit hikmah dari halal bihalal dan silaturahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa pada Allah SWT dengan menambah wawasan Bapak Ibu mengenai ketauhidan dan yang disampaikan oleh Pak Haji Denci. Mudah-mudahan memudahkan kita semua untuk menggapai kemabruran dari haji yang kita lakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Dedi Juandi. Ini sebelum kita buka termin tanya jawab, saya ingin menyampaikan ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Maaf, pengertian pelunasan haji ini ke Kementerian Agama saja atau keseluruhan biaya haji harus dilunasi? Makasih Pak. Jadi di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 494, maksud daripada orang-orang yang mendapatkan prioritas keberangkatan haji pada tahun 2021 nanti adalah yang sudah melunasi minimal ke Kementerian Agama yang nilainya $8.000 Amerika. Jadi pembayaran kita itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah setoran awal nilainya 4.000 itu untuk mendapatkan nomor porsi atau nomor urut. Yang kedua adalah pelunasan haji Kementerian Agama nilainya 4.000 dapat kuota berangkat haji tahun 2020 atau tahun berjalan. Nah, jadi ini angkanya sama 4.000 tapi yang pertama itu nomor porsi yang dulu banget 4 atau 5 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah bayarkan. Kemudian yang kedua 4.000 lagi pelunasan Kementerian Agama nilainya 4.000 yang kemarin bulan Maret ya dilaksanakan. Yang terakhir yang ketiga adalah pelunasan paket haji. Pelunasan paket haji yang sesuai dengan pilihan paket Bapak Ibu. Ada yang arba'in, non-arba'in, sekamar berdua, bertiga, berempat. Nah itu tiga poin ya model daripada pelunasan. Nah, menurut data yang sudah kami terima dari bagian keuangan terupdate sampai dengan hari ini, total jamaah kita itu ada 90, terdiri dari yang 74 Jakarta dan Yogyakarta, itu ada 14 orang yang sudah melunasi paket. Kalau yang 16 itu di Surabaya, itu semuanya kita 90 orang ini sudah melunasi Kementerian Agama yang nilainya totalnya
ada $8.000 ya. Jadi kembali ke poin yang penting ini, para jamaah haji yang mendapatkan prioritas berangkat tahun 2021 apabila dia telah melunasi ke Kementerian Agama totalnya $8.000 Amerika dan uangnya tidak diambil, maka dia dapat prioritas keberangkatan haji tahun 2021. Nah, apabila jamaah yang sudah melunasi, ini ada 12 orang sementara yang sudah kami hitung di paket haji, alhamdulillah kita amanah, uang ini akan kita simpan di Bank Syariah di Jakarta. Kemudian pertanyaan berikutnya dari jamaah via WA, itu kapan pelunasan paket hajinya? Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pelunasan haji karena memang haji tahun ini jelas-jelas sudah ditunda untuk paket ke Sari Ramada, tidak apa-apa, ditunda juga pelunasannya ya. Yang tadi dulu manasik dulu kita sampaikan tanggal 10 Juni paling lambat pelunasan paket, karena ini jelas-jelas kemarin tanggal 2 sudah ditunda, ya Bapak Ibu nggak usah melunasi dulu, tidak apa-apa, sampai dengan tahun 1442 Hijriah misalnya, atau sekitar bulan Oktober, bulan Agustus ya. 1442 ya, di bulan Muharram, atau selambat-lambatnya sih kita harapkan ya di bulan Desember, tadi sudah saya sebutkan juga ininya bulan-bulannya. Nah itu tapi kalau memang Bapak Ibu misalnya sudah menyimpan dolar, sudah siap, kemudian ingin juga dibayarkan ke Sari Ramada paket hajinya, sangat senang sekali, tidak masalah, karena kami juga akan berusaha di bulan Oktober nanti itu segera untuk membayar hotel, tiket, dan akomodasi-akomodasi supaya kita dapat harga yang bagus ya, karena memang biasanya ini sekarang kan yang punya uang adalah raja, jadi kalau kita bayarnya lebih awal ya mudah-mudahan dapat harganya juga lebih bagus ya. Nah, ini seperti apa, hotel-hotel ini banyak sekarang promo, pokoknya bayar 50% bisa tinggal di hotel kapan saja, karena memang banyak yang sedang membutuhkan cash flow ya. Nah, ini kalau yang masalah terakhir ini silahkan kami, karena sudah mengikuti, menghormati, mentaati keputusan Kementerian Agama untuk pelunasan yang belum melunasi paket, kita longgarkan ya, tidak masalah ya, tidak masalah, karena kita juga mengetahui situasi dan kondisi ini. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, udah nyambung belum ya? Ini ada keputusan dari PMA Peraturan Menteri Agama nomor 494 tadi yang saya terlupa, yaitu apabila jamaah haji yang bersangkutan meninggal dunia, nomor porsinya dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk atau disepakati. Dan ini saya rasa tidak terlalu penting sebenarnya, karena nanti kita ada waktu dalam konsolidasi, tapi ini perlu kami infokan. Jadi intinya adalah Kementerian Agama ini sebenarnya sudah mengatur sedemikian rupa tahapan-tahapan, langkah-langkah, skenario apabila terjadi risiko ya. Apabila di tahun 2021 di antara kita ada risiko, ya namanya risiko itu kan meninggal, maksud saya itu ya nggak usah, kalau ajalnya nggak 2021 ya meninggal aja, tapi intinya
terhadap uang yang disetorkan tadi aman, itu poinnya, dan bisa digantikan keberangkatannya, ya. Ini sampai sejauh itu PMA atau Peraturan Menteri Agama yang sudah ditulis. Saya rasa itu saja sementara tambahan dari saya sebelum pertanyaan. Barangkali ada lagi pertanyaan? Mungkin kalau lewat Zoom ini masih segan ya. Tapi ada yang tadi beberapa japri ya. Nggak apa-apa. Gimana, ada pertanyaan atau yang lainnya? Kalau Pak Firman barangkali ingin bertanya? Belum, Pak. Bang ya nggak dibuat. Kucingnya kan Pak Firman. Ibu Sumiarti, Pak Erwin, ada pertanyaan? Ikutan juga. Meja yang di belakang. Bu Sri Rahayu, Bu Nia, ada pertanyaan? Pak Imam? Belum, Bang. Cici robot. Handphone aja, Cak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan sebagai closing statement, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji Syahrir Ramadan yang kami hormati. Kepercayaan Bapak Ibu merupakan amanah bagi kami, yang mana amanah ini akan kami jalankan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, kami juga menyampaikan rasa keprihatinan atas penundaan ini, tetapi karena memang situasi dan kondisi, kita tetap menghormati, ya, menghormati dan mentaati keputusan Menteri Agama untuk menunda keberangkatan haji tahun 2020 ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sabar, ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda atas upaya yang sudah kita berikan. Kemudian tetap semangat untuk menyiapkan keberangkatan haji 2021 dengan menyiapkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diamini, mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan salihan maqbula. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan salihan maqbula. Allahumma sahil umurna, Allahumma sahil umura jamaah Syahrir Ramadan, Allahumma sahil umura jamaah Syahrir Ramadan, ma damas samawati wa ma fil ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup acara manasik online ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya. Nah, ini nggak di luar. Ini bisa juga tuh. Bisa sih. Ya pas nih di Jakarta pas azan zuhur. Udah kan kemarin? Kemarin. Iya, kemarin. Pegangin mau keluar. Masih.